Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Pancasakti Tegal yang akan melaksanakan PPL 2. Selamat menyaksikan. Beri salam. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, silakan duduk. Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran yang nanti akan kita laksanakan ya. Nah, hari ini kita akan praktikum. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran, satu orang dulu memimpin doa. Mari, silakan. Kita memulai perjalanan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makasih buat Chandani tadi yang sudah memimpin kita di dalam doa ya. Sebelum masuk di pembelajaran, saya mau mengabsen dulu ya. Absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk nak hari ini? Ada sama Sisil, Bu Anum sama Sisil. Oh, berarti ada 2 orang yang tidak masuk ya. Berarti Asti hadir ya. Bagas ada, Chandani, Darlin. Jadi yang tidak ada Anom sama Sisil. Keterangannya apa ya? Anom sakit, Bu. Anom sakit, Sisil izin. Sisil izin ya. Ya. Jadi hari ini ada 2 temannya yang tidak masuk, 1 sakit, kemudian 1 izin. Ya, semoga temanmu yang tidak masuk di hari ini diberi kesehatan supaya nanti minggu depan dia bisa bergabung lagi dengan pembelajaran kita ya. Ya. Oke, kita masuk pada materi ya. Jadi materi yang sebelumnya Ibu sudah sampaikan. Materi kita minggu lalu adalah pembelajaran daripada morfologi ikan. Nah, kalian mungkin sudah tahu apa saja sih bagian-bagian morfologi ikan itu? Ada yang tahu? Siapa? Ada apa? Ada mulut. Mulutnya, Ada kepala. ekor, Ada sirip. ada sirip, Ada sirip perut, sirip dada. sirip perut, sirip dada, iya. Punggung, perut, Ada sisik. ada sisik, iya. Jadi sudah tahu ya. Jadi materi kemarin kita adalah bagian-bagian daripada morfologi ikan. Nah, untuk materi kita pada hari ini nanti kita akan mau melihat masih tetap di morfologi ikan, tapi nanti kita akan melihat pengamatannya. Nanti kita akan mengukur morfometriknya, kemudian nanti kita akan menghitung meristik pada ikan tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Iya, jadi itu ya. Jadi mungkin sebelum kita masuk di pembelajaran, tujuannya nanti Bu akan menyampaikan tujuannya ya. Mungkin bisa dilihat di sini. Hari ini adalah pengukuran morfometrik dan menghitung meristik pada ikan bersirip ya. Iya, peserta didik menyebutkan daripada morfologi ikan. Kemudian menjelaskan fungsi sirip pada ikan. Ada yang bisa? Ada sirip ikan, fungsinya apa?
pergerakan. Kita Fungsi dari sirip ikan. Terlebih dahulu kita harus membedakan bagian-bagian dari sirip ikan. Sirip ikan itu sendiri terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama sirip dorsal atau punggung. Sirip dorsal atau punggung ini berfungsi sebagai pemberi daya dorong. Kalau sirip perut, dia berfungsi sebagai alat keseimbangan. Kalau sirip ekor, dia berfungsi untuk menggerakkan ikan berbelok sesuai arahnya, kiri atau kanan. Yep. Lalu kalau sirip dada, dia mengendalikan pergerakan naik atau turunnya serta samping kiri kanannya ikan. Sedangkan kalau sirip anal, dia berfungsi sebagai stabilitas dari ikan itu sendiri. Iya, sudah dipahami fungsi-fungsi daripada sirip ikan. Jadi ada yang fungsinya untuk berbelok, kemudian ada untuk menjaga keseimbangan ya, kemudian untuk melakukan daya dorong pada ikan. Jadi kalau tidak ada siripnya ya ikan bagaimana? Tidak bisa bergerak kan? Jadi siripnya itu sebagai alat pergerakannya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2 ya. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis karakteristik jenis-jenis ikan berdasarkan ciri morfologinya. Tadi sudah disebutkan ciri-ciri morfologinya apa saja ya. Kemudian yang kedua, melalui kerja kelompok atau pengamatan dan presentasi, peserta didik mampu mengukur morfometrik dan menghitung meristik ikan bersirip. Ya, jadi nanti ini yang kita kerjakan nanti yang poin kedua, karena yang poin pertama itu kita sudah kerjakan pada minggu yang lalu. Nah ini nanti yang kita akan kerjakan pada tujuan yang kedua ya, jadi melalui kerja kelompok atau pengamatan dan presentasi peserta didik mampu mengukur morfometrik dan menghitung meristik ikan bersirip ya. Ya, jadi itu adalah tujuan daripada pembelajaran. Kemudian saya menyampaikan bahwa sebelum kita memasuki nanti kegiatan pengamatan, ya, jadi tujuannya ini sudah disampaikan. Kemudian supaya nanti di dalam pengamatan kalian bisa kerja kelompok ya, bekerja sama dengan timnya. Jadi satu kelompok itu adalah timnya kita, jangan kita sendiri. Ya, jadi kita berbagi sama teman, itu namanya fungsinya kenapa kita berdiskusi, kenapa kita kerja kelompok, ya, supaya nanti teman yang satu yang tidak bisa kita bisa membantu. Saya yang dipahami ya. Ya, jadi kita saling membantu, saling memotivasi teman. Ya, jangan kita, ibu saya sudah, tapi yang teman yang lain belum memahami. Jadi kita bersama-sama di dalam kerja kelompok itu, jadi dalam satu tim. Ya. Nah, sebelum kita masuk di pengamatan, mungkin setiap kelompok mungkin silahkan mengambil bahannya dulu. Ya, satu orang ya mengambil bahannya. Ya, silakan. Ya, tidak. Mari diambil saja satu kelompok satu. Diambil saja nak. Ya. Ini nih, itu. Ya, ini ya salah satu saya ambil cover ya. Ini adalah bahan yang akan kita gunakan ya. Ya, nah nanti di sini ada bagian-bagiannya tadi sudah tadi temanmu sebutkan. Ikan ini dibagi atas 3 bagian ya. Nah, ini adalah bagian kepala, ini operculumnya ya. Ini namanya operculum yang tutup insang itu. Ya, ini kayak masih membeku ya. Jadi kemudian ini adalah badannya. Ya, kemudian ini adalah ekornya. Jadi dibagi atas 3 bagian ya. Nah, kemudian ini adalah sirip dorsal atau biasa orang bilang sebut sirip punggung. Ya, pinna dorsalis. Ya, kalau ini adalah sirip ekor. Ya, atau pinna caudalis. Nih ya. Kemudian ini adalah pinna analis, ini adalah sirip dubur. Ya, analis. Kemudian ini adalah pinna ventralis, ini adalah sirip perut. Nih. Ini masih agak membeku ya. Ya, ini ada 2. Kemudian ini adalah pinna pectoralis, ini ya, sirip dada ya, pectoralis yang ini, kemudian ini ventralis. Ini amati videonya. Ya, ini adalah salah satu contoh daripada ikan bandeng. Ya. Silakan dulu dilihat. Alat dan bahan yang digunakan pada kasus ini yaitu yang pertama
garis untuk melakukan pengukuran atau morfometrik. Yang kedua ada jarum pentul untuk melakukan penghitungan atau garis strip. Lalu ada pulpen untuk mengisi data file yang tersedia. Dan yang pasti ada jarum sampai dan yang kita jadikan sebagai objek yang kita ambil. Yang pertama, kita akan melakukan panjang batu, yaitu dimulai dari ujung mulut sampai angka ekor. Mari kita ukur. Sini. Belakangnya. Yang kedua, panjang total yaitu dari ujung mulut sampai ujung ekor. Mari kita ukur. Setelah melakukan morfometrik atau pengukuran, selanjutnya kita akan melakukan meristik atau penghitungan. Yang pertama, harus 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis dulu 5. Terus titip. Selanjutnya kita menghitung yang lama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita tulis lagi 6. 5.6, tapi artinya 5 sirip keras dan 6 sirip lemah. Cari-cari sirip pektoral. Sirip pektoral itu sirip dada. Ini. Kita hitung yang keras dulu. Ada 1, 2, 3. Ini terlihat mereka yang keras dan yang terpisah dengan yang lemah. Kita tulis 3 titik. Lalu yang lemah ada 1, 2, 8, 9, 10. Jadi 3.10, 3 keras, 10 lemah. Berdasarkan hasil penghitungan tadi jumlahnya cukup banyak, yaitu 72. Tulis di data. Yang keenam, jumlah sisi di depan sirip dorsal. Sirip dorsal berarti sirip punggung. Dimulai dari akhir tutup pisang sampai awal sirip dorsal. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Untuk apa itu nih kita amati. Jari-jarinya ya? Iya. Iya. Kemudian pengamatannya apa tadi yang mau diamati? Kalau yang di video itu ikan bandeng, kalau kita ini Kenapa itu? ibu ini kenapa? Kapas-kapas. Ini kan kapas. Iya. Kayak begini nanti kita bisa dari sini ke sini. Nggak Ini punya namanya linea lateralis. Linea lateralisnya atau bulat sisi. Iya. Ya, jadi sama ya tadi kesimpulan yang dibuat dari temanmu tadi Nur Suci bahwa akan mengamati morfometrik, kemudian dia akan nanti menghitung meristik pada ikan. Baiklah, saya akan membagikan LKPD-nya ya.
Ya, silakan nanti diamati sesuai dengan bahan yang ada di depan kalian. Ini sekalian dengan materi ya, materinya bisa sebagai acuannya nanti silakan. Ada materi ya sebagai acuan buat kalian. Ini materinya ya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, silakan bekerja sama nak. Jangan lupa ya ditulis dulu nama kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 di sini ya. Ya, tadi sudah dibagikan ya. Jadi sesuai dengan kelompoknya ditulis nama-nama temannya dulu. Ya, nama-nama kelompoknya ya. Ada yang menulis, ada yang mengukur ya. Mengukur ya. Sebelum dilakukan ditulis dulu namanya ya. Kemudian nanti untuk menghitung, perhatikan dulu untuk menghitung persentasinya nanti. Nanti panjang bakunya ada di bawah. Ini panjang baku, jumlah panjang perolehan. Ya. Ya, dikali 100. Nanti didapat persentasenya ya, sampingnya itu. Bisa dipahami? Ya, kalau sudah bisa dipahami, ada pertanyaan sebelum melaksanakan? Bisa? Kalau kan dikerjakan. Ya, di situ ada langkah-langkahnya, dibaca dulu langkah-langkahnya, kemudian dikerjakan LKPD-nya. Jadi ada yang mengukur, ya, ada yang mengukur nanti, ada yang menghitung persentasinya, kemudian ada yang menulis. Ya. Jangan satu orang saja yang bekerja, tapi kerja kelompok. Bisa? Ini nomor 5, ini nomor 6. Iya. Sudah ya? Berapa? Iya. Iya, itu nilai target. Kemudian yang nomor 3, jumlah sisi di sekeliling badang, berarti putar ke belakang. Iya. Udah. 1 sebelah, 1 sebelah. Nanti bertemu berapa jumlahnya? Ya. Nanti ditambah. Dari ujung situnya ya. Itu bisa nak? Iya. Nanti tinggal itu digabung. Selamat siang semuanya. Bangun pagi langsung sarapan, bersih mencairkan. Adi bergerak untuk ucapan salam berbuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengukuran morfometrik dan menghitung sertifikat. Sebelum itu, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Saya Reza Duresdelika. Saya Gita Maria Rahman. Saya Muhammad Rashid Abdullah. Saya Adi Narisa Mulyo. Dan dilanjutkan oleh Baik, tabel pertama, hasil pengukuran morfometrik. Yang pertama ada panjang batang ekor. Panjang batang ekor sepanjang 11,5 cm dan jika dipresentasikan akan menghasilkan 41,4%. Lalu panjang sidik dorsal atau punggung sepanjang 5,2 cm jika dipresentasikan 18,7%. Lalu panjang sidik anal sepanjang 3,1 cm 11,1%. Lalu panjang dasar sidik ventral atau perut sepanjang 3,3 cm atau 11,9%. Lalu yang ada sidik ventral atau perut itu
panjang 3,3 cm. Lalu kita pindah pada tabel kedua, hasil perhitungan marestik ikan. Yang pertama, jari-jari sirip dorsal 1 atau sirip punggung. Sirip kerasnya ada 17, sedangkan sirip halusnya ada 16 atau sirip lemahnya. Lalu yang kedua, jari-jari sirip anak. Sirip kerasnya ada 3, sedangkan sirip lemahnya ada 5. Lalu jari-jari sirip ventral atau perut, sirip kerasnya ada 4, begitupun dengan sirip lemahnya ada 4. Lalu yang terakhir, jari-jari sirip pectoralis atau dada, sirip kerasnya berjumlah 10, sedangkan sirip lemahnya berjumlah 4. Kita berpindah pada hasil perhitungan medisik ikan. Yang pertama, jumlah sisik di depan sirip dorsal. Hasil perhitungan dari kelompok kami yaitu 18. Lalu jumlah sisik pada burat sisi linea lateralis 49. Lalu jumlah sisik di sekeliling badan ada 20. Jumlah sisik batang ekor ada 14. Lalu jumlah sisik di atas burat sisi atau linea lateralis ada 4. Dan terakhir, jumlah sisik di bawah burat sisi atau linea lateralis ada 6. Di sini kami melakukan pengamatan pada ikan kapas-kapas. Lalu kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dari kerja kelompok kami hari ini yaitu morfometrik dan meristik. Morfometrik, pengukuran yang dilakukan oleh kelompok kami dilakukan terhadap berbagai elemen seperti panjang tubuh, panjang kepala, tinggi tubuh, serta bentuk sirip untuk mengidentifikasi variasinya. Lalu meristik, pengukuran yang dilakukan oleh kelompok kami itu dilakukan pada elemen-elemen tertentu seperti jumlah sisik di sepanjang garis linea lateralnya atau jumlah duri pada sirip untuk menggambarkan variasi meristik. Mungkin sekian presentasi kami. Ada yang mau menanggapi? Nanti kita aplaus untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok 3. Pergi memancing ikan pari, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari kami untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Asik. Ini sudah? Yang tadi? Oke. Makasih ya. LKPD-nya tadi? Makasih ya. Dengan itu ini Mbak. Makasih ya. Makasih ya. Terima kasih ya atas semuanya. Oke, sudah dipresentasikan oleh dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok ya tadi. Sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, mungkin saya bisa menyimpulkan. Ya, jadi saya simpulkan dari kegiatan kita pada hari ini bahwa ternyata ikan yang kita amati tadi ini berbeda ya. Ada yang mengamati ikan kakap merah, kemudian ada ikan kakap putih, kemudian ikan kapas-kapas. Nah, otomatis perhitungan morfometrik pada ikan tersebut berbeda-beda. Ikan itu dihitung jari-jari kerasnya, ya otomatis kalau misalnya ikan kapas-kapas dengan misalnya ikan kakap merah itu tetap berbeda juga. Ya, jari-jari dorsal. Nah, tadi ini saya mengamati ini dari mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Nah, siapa yang paling sering bertanya tadi? Menurut kalian? Siapa yang sering bertanya? Siapa yang sering bertanya? Saya mau kasih reward sini yang sering tadi, yang aktif bertanya dari awal sampai akhir. Siapa? Siapa? Ya, siapa yang tadi yang sering bertanya? Siapa? Rangga? Iya, berarti rewardnya saya kasih ke Rangga ya. Ada reward khusus. Jangan sorry. Iya. Oleh, aplaus dulu untuk temannya yang paling aktif bertanya. Iya. Ya, jadi sebelum mungkin kita mengakhiri, saya mau memberikan umpan balik, refleksi. Siapa yang mau memberikan umpan balik tentang materi kita hari ini? Ya, Rasya, silakan.
Saya sangat senang karena saya dapat mempelajari hal baru tentang materi morfologi pengukuran. Itu kamu tuangkan di dalam sini ya. Ya, saya nanti silakan ditulis namanya, kemudian tanggalnya. Nanti dicentang, nah di sini dicentang aja ya. Ya, sesuai dengan yang kamu tadi pelajari. Refleksinya sudah selesai ya untuk pelajaran kita hari ini, sekaligus mungkin dengan Ibu yang membawakan materi hari ini. Makasih ya sudah membantu Ibu mengisi jurnal refleksinya. Kemudian setelah jurnal refleksi, ya karena kegiatan kita sudah 2 kali pertemuan, berarti ada tes sumatifnya. Ya, jadi saya bagikan ya untuk tes sumatifnya ya. Ditulis kelas 10 saja, nah. Silakan dikumpul. Sudah selesai? Wes, hebat ya. Sudah. Ya, jadi sudah semua ya. Wah, hebat-hebat ini kayaknya ini. Ya, jadi hari ini pembelajaran kita sudah sampai di penilaian ya. Di penilaian akhir, karena kita sudah 2 kali pertemuan, jadi ada penilaian akhir sumatifnya. Nah, sebelum kita menutup mungkin ya di penghujung kegiatan kita hari ini, saya ingin mau melihat perasaan kamu selama mengikuti materinya Ibu, mulai dari awal. Di sini ada di atas ada 5 poin. 5 nomor, silahkan dipilih berdasarkan dengan tidak usah melihat orang, tapi kamu sendiri dengan jujur, ya. Kemudian nanti ditempel di atas ya, di papan tulis. Iya, masing-masing. Nomor saja ya, tulis nomor saja ya. Gak usah nama apa? Tidak usah. Jadi tadi dia mengantuk karena dia pusing sebenarnya, tidak bisa mencium aroma amis ikan. Iya. Nomor 5. Nah, ada nomor 5 ini, pusing ini, pasti Suci nih. Ah. Suci kenapa pusing lagi? Enggak pusing kalau pembelajarannya menyenangkan. Nah, Bau dari ikannya yang enggak tahan, sampai pusing. ayo, alasannya seperti itu ya. Tadi sama dengan Ica ya. Ica juga tadi bukan dia pusing tapi dia mengantuk karena aroma amisnya itu dia tidak bisa cium. Iya, aromanya. Ya. Jadi pada dasarnya pembelajarannya menyenangkan ya. Iya, jadi pada dasarnya pelajarannya menyenangkan, kemudian hal baru bagi kalian ya. Karena selama ini mungkin kalian tidak. Baik Ibu Guru serta teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya membawakan doa ini secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minnas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas alladzi yuwaswisu minal jinnati wan nas. Amin. Ya, makasih Nur Suci ya atas tadi kita memimpin di dalam doa. Mungkin sebelum kita akhiri silahkan dulu sampah-sampah kita buang dulu nak pada tempatnya. Sampah-sampah yang ada di yang tadi kita gunakan, kemudian alat dan bahan silakan bisa dikembalikan ke sana nak. Yang bahannya mungkin. Ya. Sampah-sampahnya dulu nak. Sampah-sampah silakan dibuang dulu nak. Iya. Iya. Dulu nak. Sudah? Kalau sudah berarti kita persiapan untuk pulang. Jangan lagi singgah kemana-mana ya. Langsung pulang ya. Oke, siapkan. Ini siap. Ucapkan terima kasih. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.